Hai Hoop Friends. Hoop Edu Play, bermain sambil belajar. Keselamatan berlalu lintas. Halo Hoop Friends, hai semua. Selamat datang di Hoop Edu Play, bermain sambil belajar. Sebelum itu, aku punya pantun nih. Buah mangga, buah apel. Cakep. Kenalin, aku Kak Angel. So cute. Dan hari ini aku nggak sendirian Hoop Friends, karena aku akan ditemani oleh seseorang yang gemesin banget. Cuma, kok belum datang ya? Di mana ya dia sekarang? Halo Kak Angel. Duh, maaf ya jadi nunggu lama. Soalnya tadi ada kegiatan tambahan di sekolah. Gak apa-apa, udah sini duduk dulu. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Oh ya, kenalan dulu Gi sama Hoop Friends di rumah. Halo Hoop Friends, nama aku Tara. Oh iya Kak Angel, tadi sewaktu jalan ke sini aku melihat banyak banget rambu lalu lintas. Ada yang warna merah, kuning, biru, tapi aku nggak tahu artinya apa. Wah, ternyata Tara memperhatikan jalan juga nih. Memang benar Tara, di jalan raya kita akan menemui banyak banget rambu lalu lintas. Dan setiap rambunya memiliki arti yang berbeda-beda. Kalau Tara sendiri ke sekolah naik apa? Kalau aku ke sekolah, aku sering naik sepeda Kak. Tara suka naik sepeda ke sekolah. Gimana kalau hari ini Tara dan Hoop Friends sama-sama belajar mengenai rambu lalu lintas di jalan raya? Seru nggak sih? Wah, kalau itu sih aku setuju banget Kak. Hoop Friends, yuk ikut aku bersama Kak Angel bermain sambil belajar di Hoop Edu Play. Nah, rambu lalu lintas memang penting banget buat kita semua, terutama buat kamu, Hoop Friends yang suka jalan kaki atau naik sepeda ke sekolah. Rambu-rambu ini akan seperti kode rahasia gitu, yang ngasih tahu apa aja sih yang harus kita lakukan supaya selamat di jalan. Tapi, selain warnanya tadi, yang Tara bilang ada yang warna kuning, warna merah, dan lain sebagainya, rambu-rambu itu memiliki arti yang penting di dalamnya. Setiap kali kita berjalan atau bersepeda ke sekolah, rambu-rambu itulah yang akan menjadi petunjuk, perintah, peringatan, dan jadi pengingat buat kita supaya selamat dan aman di jalan. Tapi aku masih bingung deh Kak caranya ngeliat dan memakai rambu-rambu lalu lintas tersebut. Nah, supaya Tara biar lebih jelas, gimana kalau kita lihat tayangan yang satu ini dulu? Siapa tahu Tara dan Hoop Friends jadi lebih paham nih dan langsung mengerti apa aja arti dari setiap rambunya. Wah, boleh tuh Kak. Tapi sebelum lanjut, aku mau ganti pakaian dulu ya. Udah deh. Wah, Tara keren banget. Gimana? Jadi udah siap belum? Udah dong. Kalau Hoop Friends di rumah juga sudah siap belum untuk mengenal rambu lalu lintas? Siap. Kalau gitu, simak tayangan setelah ini baik-baik ya. Di Hoop Edu Play, bermain sambil belajar. Hoop Friends, siapa di antara kalian yang berangkat sekolahnya diantar menggunakan motor oleh ayah atau ibu? Sebelum berangkat, pastikan semua perlengkapan keselamatan sudah lengkap ya. Helm adalah alat pelindung kepala yang digunakan untuk melindungi dari cedera, terutama dalam kegiatan beresiko seperti bersepeda dan berkendara sepeda motor. Gunakan helm yang berstandar nasional Indonesia ya, dan jangan lupa 3P klik. Pilih, pakai, pasang, klik, pilih. Pilih helm yang ber-SNI. Pilih sesuai ukuran kepala, tidak kebesaran, tidak kekecilan. Pilih warna yang terang. Pakai. Pakai helm dengan benar. Pakai sampai menutup seluruh bagian kepala. Pakai penutup muka untuk melindungi muka dari angin dan benda-benda lain. Pasang. Pasang helm dengan benar. Kencangkan tali pengikat dagu pada helm, ketat tapi nyaman, dan kunci sampai terdengar klik. Jika sudah, naik motor dari sisi sebelah kiri ya Hoop Friends. Letakkan kaki pada pijakan penumpang, kedua tangan berpegangan pinggang atau perut pengemudi ya. Dengan begitu, kamu akan selamat dan aman sampai ke sekolah. Nah, selanjutnya, siapa yang berangkat sekolah naik sepeda? Sebelum berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan.
Untuk bersepeda dengan selamat dan aman, kamu harus menggunakan pelindung siku, pelindung lutut, dan pelindung kepala atau helm keselamatan yang khusus untuk sepeda ya, sehingga bila terjatuh tidak akan terjadi cedera yang serius. Gunakan sepeda sesuai ukuran tubuh agar sepeda mudah untuk kamu kendalikan. Lengkapi sepedamu dengan bel, lampu sepeda, mata kucing atau reflektor, dan gunakan pakaian yang terang atau ada reflektornya yang akan membantu untuk dikenali bila bersepeda di malam hari. Jangan lupa untuk patuhi peraturan lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas ya. Oh iya, gunakan jalur khusus sepeda ya. Bila tidak ada, kamu bisa gunakan jalur paling tepi dari jalan. Nah, Hoop Friends, berbicara tentang rambu lalu lintas saat di perjalanan menuju ke sekolah, kamu akan melihat banyak sekali rambu-rambu lalu lintas. Yuk kita kenali bersama arti dari tiap warna rambu lalu lintas yang sering kita jumpai. Rambu peringatan. Rambu ini berisi peringatan bagi para pengguna jalan bahwa di depan ada sesuatu yang berbahaya. Rambu peringatan didesain dengan latar berwarna kuning dan gambar atau tulisan berwarna hitam. Warna kuning memberitahu kita untuk hati-hati. Misalnya, saat berada di jalan simpang 3, kamu harus berhati-hati ketika ingin berbelok. Kamu perlu mengurangi kecepatan sepeda dan memastikan kondisi jalan sudah aman. Rambu larangan. Rambu ini berisi larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu larangan dibuat dengan latar putih dan warna gambar atau tulisan merah dan hitam. Pernahkah kalian melihat rambu seperti ini di jalan? Jika iya, rambu tersebut menandakan larangan untuk berhenti. Rambu perintah. Rambu ini berisi perintah yang harus dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu perintah didesain berwarna biru. Lihat, ada rambu berwarna biru di dekat sekolah. Rambu itu menandakan tempat tersebut adalah tempat untuk menyeberang. Saat hampir tiba di sekolah, berilah bahasa isyarat dengan melambaikan tangan jika kamu ingin berbelok dan tidak memotong jalan secara tiba-tiba ya. Di tepi jalan terlihat ada yang bersiap-siap ingin menyeberang. Hoop Friends, tahukah kamu bagaimana cara menyeberang jalan yang selamat? Yuk kita pelajari bersama cara menyeberang jalan yang selamat dengan prosedur 4T. T1. Tunggu sejenak. Hoop Friends harus menunggu sejenak sampai lalu lintas relatif kosong. Gunakan mata dan telinga. T2. Tengok kanan. Hoop Friends harus tengok kanan terlebih dahulu karena peraturan berlalu lintas jalan di Indonesia menggunakan jalur jalan sebelah kiri. Gunakan mata dan telinga ya Hoop Friends. T3. Tengok kiri. Selanjutnya, lihat arus lalu lintas di sebelah kiri. Gunakan mata dan telinga, mendengar lebih cepat daripada melihat. Karena seringkali kita mendengar suara kendaraan sebelum melihatnya. T4. Tengok kanan lagi. Terakhir, tengok kanan lagi ya Hoop Friends. Hal ini untuk memastikan tidak ada kendaraan yang mendekat dari sebelah kanan. Nah Hoop Friends, dengan memahami arti rambu-rambu dan menyeberang di tempat yang aman, kamu bisa sampai di sekolah dengan selamat. Ingat ya Hoop Friends, rambu lalu lintas ada untuk membantu kita supaya selamat dan aman di jalan. Nah Tara, seru ya kita bisa bermain sambil belajar. Tadi kan kita sudah sama-sama tuh menyaksikan tayangan tentang rambu-rambu dan cara menyeberang jalan yang selamat. Kak Angel seneng banget karena kita semua jadi tahu deh arti dari setiap warna rambu lalu lintas dan gimana sih cara menyeberang di zebra cross. Iya Kak, ternyata seru banget ya. Aku jadi lebih paham kalau misalnya warna merah itu larangan, warna kuning itu berhati-hati, warna biru itu perintah. Dan juga yang paling penting, kita harus menyeberang di zebra cross dan selalu lihat kanan kiri biar selamat dan aman. Betul banget Tara. Tadi kayaknya aku lihat Tara tuh cocok banget deh. Udah paham gitu mulai dari rambu-rambunya. Coba kita tes ya. Kalau rambu ini apa Tara? Aku tahu Kak, itu rambu hati-hati artinya peringatan berhati-hati untuk menunjukkan bagian jalan yang berbahaya. Wah, 100 buat Tara. Keren banget itu betul.
Coba kita ganti rambu lain. Kalau ini apa, Tara? Ini apa ya? Oh, aku tahu. Itu rambu tempat penyeberangan. Tandanya menunjukkan lokasi yang diizinkan untuk menyeberang. Wah, hebat Tara. Coba satu lagi ya. Tadi kan kita sempat perhatikan di tayangan tadi, kalau ada rambu berwarna merah dengan huruf S dicoret seperti ini. Nah, arti rambu ini apa ya kira-kira? Aku tahu, Kak. Ini rambu dilarang berhenti. Artinya semua kendaraan dilarang berhenti di lokasi tersebut. Nah, betul Tara. Tapi ternyata masih ada lagi loh fakta menarik seputar rambu-rambu yang mungkin sering kita temui. Wah, ada apa aja tuh, Kak? Ada banyak banget Tara. Nah, biar lebih seru, kali ini Kak Angel akan kasih tahu nih info tentang rambu-rambu yang penting banget buat Tara dan Hoop Friends tahu. Yuk, mau dong, Kak. Nah, yuk simak baik-baik ya Hoop Friends. Hoop Friends, pernahkah kalian melihat rambu-rambu seperti ini di jalan? Yuk kita pahami bersama-sama, dimulai dari rambu yang ini. Pertama, ada rambu larangan parkir. Rambu ini berwarna merah dengan tanda P yang dicoret. Apakah Hoop Friends tahu apa arti dari rambu ini? Betul sekali, arti rambu ini kita dilarang parkir di tempat tersebut. Jadi kalau melihat tanda ini, artinya kendaraan nggak boleh parkir di tempat itu supaya jalan tetap lancar. Nah, selanjutnya ada rambu dilarang berhenti. Rambu yang satu ini mirip dengan rambu larangan parkir, tapi artinya lebih tegas. Rambu dilarang berhenti berwarna merah dengan tanda S yang dicoret. Artinya, kendaraan tidak boleh berhenti sama sekali di area itu. Bahkan sebentar pun tidak boleh. Hoop Friends, kira-kira ini gambar rambu apa ya? Wah, ternyata itu tempat penyeberangan. Rambu berwarna biru ini merupakan tanda yang menunjukkan lokasi yang diizinkan untuk menyeberang. Jadi kalau Hoop Friends melihat tanda ini, artinya Hoop Friends boleh menyeberang di tempat itu. Hoop Friends, apakah kalian melihat rambu yang berwarna kuning dengan tanda plus berwarna hitam? Iya, betul yang itu. Apakah Hoop Friends tahu kira-kira itu rambu apa ya? Oh, ternyata rambu yang berbentuk tanda plus berwarna hitam dengan background berwarna kuning itu adalah rambu persimpangan 4. Rambu ini merupakan peringatan bahwa minimal 50 meter di depan akan ada simpang 4. Jadi pengendara harus lebih waspada dan memperlambat laju kendaraannya. Selanjutnya, ini adalah rambu dilarang masuk. Rambu ini berwarna merah dengan tanda lingkaran dan garis melintang. Artinya kendaraan dilarang masuk atau melewati jalan tersebut dari arah tertentu. Biasanya rambu ini kita temui di jalan satu arah. Nah, Hoop Friends, apakah Hoop Friends tahu ini rambu apa? Ya, ini adalah rambu lajur khusus untuk sepeda. Biasanya rambu ini berupa lingkaran biru dengan gambar sepeda di dalamnya. Rambu ini menunjukkan bahwa area tertentu hanya diperuntukkan bagi pesepeda. Jadi kalau ada rambu ini, artinya hanya sepeda yang boleh melintas ya Hoop Friends. Dan yang terakhir, ada lampu lalu lintas yang berwarna kuning. Rambu ini adalah tanda paling terkenal di jalan raya. Rambu ini adalah peringatan bahwa minimal 50 meter di depan akan ada lampu lalu lintas. Nah, Hoop Friends, sekarang kita sudah tahu banyak banget rambu-rambu yang sering kita jumpai di jalan. Hoop Friends, rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan dari jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Rambu-rambu inilah yang penting untuk menjaga kita tetap selamat, aman, dan tertib di jalan. Jadi, jangan lupa untuk selalu memperhatikan rambu-rambu ini ya saat di perjalanan. Bener banget Kak Angel. Sekarang aku jadi lebih ngerti
arti rambu-rambu yang tadi aku lihat di jalan. Nah, karena sekarang Tara sudah paham, sekarang Kak Angel mau ajak Tara dan Hope Friends untuk main kuis. Siapa yang mau main kuis? Wah, aku mau ikutan juga dong, Kak. Kita mau main kuis apa nih, Kak? Ayo, kita cari gambar yang hilang. Nah, Hope Friends, sekarang coba kalian perhatikan gambar lalu lintas yang ini ya. Bagian gambar manakah sih yang hilang? Ayo temukan gambar yang hilang. Waktu mencarinya 10 detik ya. Tapi sebelum itu aku mau tanya sama Tara. Kalau Tara sudah menemukan belum gambar yang hilang? Sudah, Kak. Aku sudah mengamati dan menemukan gambar yang hilang. Kalau gitu kita hitung mundur dari sekarang aja yuk Tara. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu kalian sudah habis, Hope Friends. Apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Nah, jawabannya adalah yang A. Wow, betul sekali. Kalau jawaban Hope Friends betul juga nggak kayak Tara? Yeay. Oh iya, Kak, masih ada lagi nggak pertanyaannya? Pastinya ada dong. Yuk, sekarang kita bermain serupa tapi tak sama. Wah, pasti seru ya. Ayo, Kak. Aku dan Hope Friends udah gak sabar lagi nih. Tara dan Hope Friends harus fokus ya sekarang. Coba amati dengan teliti kedua gambar ini. Kedua gambar ini serupa tapi tak sama. Coba Hope Friends cari 5 perbedaan dari kedua gambar ini. Waktunya 10 detik juga ya. Nah, Hope Friends, udah ketemu belum perbedaannya? Kalau Tara, kamu sudah menemukan belum perbedaannya? Perbedaannya ada di gambar sudut kanan atas dan sudut kanan bawah. Betul-betul, tapi di mana lagi ya Tara? Ada di sudut kiri atas dan ada di sudut kiri bawah dan ada di tengah juga. Wah, hebat sekali Tara. Hope Friends, apakah kalian juga dapat menemukan perbedaannya? Nah, Tara, karena tadi kita sudah bermain kuis, sekarang ada pesan-pesan nih yang mau disampaikan oleh Zeta. Yuk, kita sama-sama simak ya. Wah, oke Kak. Hai Hope Friends, namaku Zeta, zebra sahabat kita. Sahabat keselamatan transportasi jalan. Mulai dari sekarang, mari kita perhatikan rambu-rambu lalu lintas untuk menjaga keselamatan kita saat di jalan. Gunakan selalu zebra cross ketika kita menyeberang jalan. Tak lupa juga lakukan prosedur 4T saat kita akan menyeberang. Apa itu 4T? Tunggu sejenak, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan lagi, baru menyeberang sambil mengangkat tanganmu dan jangan berlari. Untuk Hope Friends yang berjalan kaki, selalu gunakan trotoar ya. Bagi Hope Friends yang membonceng sepeda motor, selalu gunakan helm SNI. Tak lupa kaitkan pengikat dagu sampai dengan klik. Gunakan perlengkapan, ikuti aturan lalu lintas, dan jaga laju kecepatan saat kita bersepeda. Ingat ya Hope Friends, tertib bertransportasi merupakan cermin budaya bangsa. Sampai jumpa lagi. Wah! Hai Zeta! Friends, gimana? Udah paham kan sama yang disampaikan Zeta? Semoga Hope Friends sudah lebih paham tentang rambu-rambu lalu lintas, cara menggunakan perlengkapan keselamatan saat berkendara menggunakan motor, sepeda, dan menyeberang yang selamat. Jangan lupa ya, selalu patuhi rambu lalu lintas di jalan supaya selamat sampai tujuan. Terima kasih sudah bermain sambil belajar bareng aku, Tara, dan Zeta. Semoga ilmu tentang keselamatan jalan ini bermanfaat dan bisa kalian ingat terus saat di jalan. Betul banget tuh Kak Angel. Terus nantikan keseruan kita ya. Dadah Hope Friends, tetap jaga keselamatan di jalan ya. Sampai jumpa di Hope Edu Play, bermain sambil belajar.